Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fuksi Hamdalah ya teman-teman ya. Kita kali ini akan mereview jambu kristal teman-teman. Jambu kristal yang kita tanam di tanah ya, di kebun, dimana sebelumnya sudah saya tanam di pot dan berbuah besar-besar, tapi ketika kita pindahkan di sini berbuah juga, tapi berbunga ya, tapi bunganya dulu itu rontok ya. Setelah itu kita pernah bikin video untuk cara pembuahannya ya. Ini sudah tanamannya sudah normal, sudah sesuai lah, sudah lebih besar dari yang di pot ya, yang dulu di pot. Lalu kita sudah melakukan pemupukan dan juga pemruningan ya, kalau tidak salah ya, di video yang dulu ya. Hasilnya itu seperti ini teman-teman. Buah-buahnya ini sudah membesar teman-teman. Segini itu seharusnya sudah kita bungkus ya, karena sudah cukup kuat ini. Kalau belum yakin ya biarin dulu aja, nggak apa-apa ya. Tapi kalau bisa dibilang ini kan bunga yang putih itu udah rontok semua, dan ini belum rontok, ininya juga sudah membesar. Ini biasanya itu sudah kuat teman-teman ya. Nah, ini pemupukan dulu ya. Ini pemupukannya kita kasih NPK dan kotoran kambing teman-teman. Jadi pemupukan itu minimal kita pupuk NPK dulu. Kalau mau hasil yang lebih baik, kita lihat dulu tanamannya. Kalau tanaman kita subur, maka nitrogennya nggak perlu banyak ya, bisa dengan pupuk fosfat dan KCl, atau bisa dengan pupuk yang nilai N-nya itu lebih rendah teman-teman. Seperti apa ya, saya lupa namanya ya, nggak pernah pakai. Dulu pernah beli ya, namanya yang dari Pak Tani kalau nggak salah ya. Intinya yang nitrogennya itu lebih rendah lah ya. Mau yang ada kandungan airnya atau enggak itu nggak apa-apa ya, tapi kita lihat dulu tanamannya kalau subur, daunnya banyak, itu nggak perlu pakai N ya. Tetapi kalau misal tanaman kita emang sudah kecil, ringkih gitu ya, kelihatan ringkih, mungkin yang perlu kita lakukan itu menyuburkan tanamannya dulu teman-teman. Jadi N-nya pun harus masuk ya. Itu bukan masuk di fase pembuahannya, tapi kita menyehatkan tanaman dulu. Itu lebih bijaksana teman-teman. Nah itu ya. Nah ini juga sudah ada teman-teman. Ini sudah ininya itu udah membesar teman-teman, tangkainya. Kalau tangkainya membesar biasanya sudah kokoh ya. Ini kan kita lihat yang ini ya, bunga yang ini ya. Bunga ini kan masih panjang kecil ya. Antara panjang dan kecilnya itu kurang imbang ya. Tapi kalau kita lihat yang ini kan sudah membulat. Daun yang ini juga bunganya juga udah layu ya. Ini kalau mau dibungkus bungkus saja. Dan juga ini sudah membesar teman-teman, dibanding pas pembungaan ya. Ini persentase berhasilnya itu sudah tinggi. Nah ini ya, kita lihat ya. Jadi kalau jambu kristal itu ya, setiap ini tuh nanti berbuah teman-teman. Ketika tanaman ini sudah di fase generatif ya, itu setiap tangkai itu akan keluar bunga teman-teman. Tapi kalau tanaman kita masih di fase vegetatif, kita lihat di sini teman-teman. Nah vegetatif itu biasanya ya, ini generatif ya, tapi vegetatif itu biasanya itu ruasnya itu panjang teman-teman.
panjang juga ke atas, arah ke atas, biasanya itu enggak ada bunganya, enggak ada calon bunga. Ini kan ada, ini kan agak menyamping dan jumlahnya banyak. Itu saya punya sebelah sana teman-teman, di balik pohon itulah ada. Nah itu ya, bisa kelihatan itu ya, itu lurus-lurus teman-teman, lurus-lurus yang mana ini kelihatan enggak ya, itu ya di tengah-tengah ini ya. Nah yang ada cangkokannya itu ya, nah itu tuh fasenya fase vegetatif. Jadi buah kristal itu gampang berbuah, tetapi kita juga harus lihat tanaman itu lagi di fase apa ya. Kalau mau menghentikan itu kita harus kurangi N-nya, kita tekan N-nya ya, bisa dengan fosfat, bisa dengan kalium ya. Jadi unsur nitrogen kita tekan supaya tanaman itu masuk ke fase generatif ya. Nah setelah itu kita pupuk, kita juga pangkas teman-teman. Ini awalnya memang sengaja tidak saya pangkas karena memang mau saya cangkok ya. Ini ada satu pohon itu ada berapa ya, ada 5 lebih tuh cangkokan ya. Nah seperti itu ya, ini tanaman fase itu ya. Dulu pernah berbunga teman-teman, tapi masih kecil lah namanya. Di pot itu sudah berbuah, lalu kita pindah ke tanah, kan otomatis tanaman itu pengennya itu besar teman-teman. Nah itu pas awal pemindahan itu sudah berbunga tapi gagal ya, seperti itu ya. Kita biarkan saja karena nanti hasilnya akan kita cangkok teman-teman. Nah ini kita balik ke sini ya, ini jambu kristal ini ya seperti ini ya. Kalau kita tanam di pot itu hama itu banyak teman-teman, tapi kalau kita tanam di lahan ya, di lahan dimana pohon jambu kristal itu jauh-jauh ya jaraknya ya. Ya ini cuma ya inilah, ini ada jambu, ini ada jambu, terus di sana juga ada jambu. Itu hama itu enggak terlalu banyak teman-teman. Ini pada kering teman-teman, ini kering, ini hamanya itu mati sendiri. Ada yang ngurusin ya, ada yang makanin, bisa dibilang tetap ada, tetapi masih aman ya. Ini tidak pernah saya lakukan penyemprotan ya. Berbeda kalau kita tanam di pot ya. Kalau pot kan itu pupuknya juga tinggi, banyak ya, otomatis itu mungkin dari hama itu lebih suka ya, karena tanaman mungkin kelihatan lebih lezat gitu ya. Kalau kita tanam di media di tanah seperti ini dengan jarak tanaman yang sejenis itu jauh-jauh, itu hama itu terkendali teman-teman tanpa dilakukan apa-apa ya. Tapi untuk lalat buah itu sebaiknya kita bungkus ya. Walaupun di sini ada markisa teman-teman, ini ada markisa ya, ini markisa bisa mengurangi lalat buah, tapi untuk amannya ya kita bisa bungkus. Nah ini seperti ini teman-teman, ini ada yang makan ya, tapi aman. Nah ini cuma satu, seperti itu ya. Kalau untuk buahnya besar-besar bisa kita kurangi teman-teman, satu tangkai ini satu saja gitu. Ini karena masih bisa dibilang masih baru awal ya, awal berbunga, ketika setelah pindah tanam baru berhasil, sebaiknya kita biarkan saja dulu teman-teman. Ini juga tanaman, ngelihat tanaman ini akan membesar dulu lah, biarkan dulu ya. Ini senang-senang dulu, nanti senang-senang yang nanam ya, bukan senang-senang tanamannya ya. Ini kalau mau tanamannya dibuat senang ya bisa kita kurangi teman-teman, kita pruning dulu buah-buahnya ya. Tapi kalau saya masih pengen makan dulu lah, kita jus ya, seperti itu ya. Nah ini juga ada nanas teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang apa ya,
yang nggak punya uang ya, tapi pengen makan buah-buahan atau bisa menghemat pengeluaran, itu tanamlah tanaman ya, seperti itu ya. Ini juga ada nanas ini teman-teman, kita sembunyikan ya biarkan rumputnya tinggi biar nggak ada yang mencuri teman-teman. Ini kalau rumputnya bersih malah bisa dicuri teman-teman. Walaupun seperti ini juga bisa dicuri ya, tapi orang-orang kan akhirnya males ya ke sini ya, kecuali emang datang niat mencuri, itu ya beda cerita ya. Ini ya. Nah, kita balik ke sini ya. Buat teman-teman yang masih ragu untuk menanam jambu kristal ya, bisa menanam saja di pot ya. Itu di pot lebih gampang lagi berbuah teman-teman. Satu tanaman bisa berbuah 3-4 ya, 3-4. Kalau potnya agak besar sekitar 50 cm ya. Kalau media yang kecil ya, yang pernah saya tanam itu satu pohon satu buah saja lah. Itu untuk hiburan teman-teman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.